tidak sehat, tentunya melakukan aktivitas dia juga tidak semangat, punya uang yang banyak tetapi tidak sehat. Maka kesehatan adalah kita utamakan, ya, sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi anak-anak, walaupun anak-anak di rumah, kemudian di mana saja, jangan kita melupakan, ya. Jadi kalau sudah keluar rumah kemudian kembali pulang, ya, jangan lupa untuk cuci tangan, kemudian pakai masker, hindari kerumunan ini, ya, sehingga tetap kita terjaga kesehatan kita. Anak-anakku yang berbahagia, ya, kita langsung pada materi pada pagi hari ini, yaitu cara belajar efektif, ya. Jadi ya, lanjut Mbak, cara belajar efektif. Cara belajar efektif, ya, ini kalian tentunya kalau belajar, nah, belajar adalah jadi sebuah proses, jadi tentang perilaku, atau bisa dikatakan jadi perubahan yang bisa ditayangkan, Mas, bisa agak di ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf anak-anak, sebelum kita lanjut, jadi kita pembelajaran melalui daring atau secara online baru kita lakukan, ya, dengan harapan nanti juga masih ada kendala-kendala tentunya, mungkin dalam penyampaian ataupun juga dalam persiapannya. Kemudian anak-anak, perlu saya sampaikan lagi, saya ulang lagi tentang belajar. Jadi biar nanti tahu cara-cara belajar yang efektif. Ini saya ambilkan beberapa pengertian tentang belajar. Dari pengertian belajar banyak definisi tentang belajar. Jadi belajar ini sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku. Nah, jadi kalau kita belajar, tentunya kita punya tujuan. Jadi dalam belajar kita pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan kita apa? Tentunya mau belajar itu kita akan mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan. Kita mendapatkan ilmu, tentunya pengetahuan kita harus banyak, karena pengetahuan itu adalah ilmu. Nah, bagaimana kita mendapatkan
kita mati. Jadi anak-anak ya, semangat untuk mencari ilmu, belajar walaupun dalam situasi yang sekarang ini adalah situasi mungkin kurang enak. Jadi enak atau tidak enak ya harus kita lakukan dengan metode-metode tentang pembelajaran daring atau online. Ini harus kita banyak belajar dan harus bisa mengikuti. Artinya kita memang dituntut untuk memahami aplikasi-aplikasi yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring, sehingga kalian semua dengan pembelajaran daring bisa nyaman, ya. Jadi bisa nyaman dengan belajarnya, sehingga tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh. Maka dalam pembelajaran daring nanti diharapkan anak-anak bisa senang. Lanjut, Mbak. Kemudian tentang belajar efektif. Ini saya sampaikan. Jadi belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Dan proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, peluang mutu kualitas yang lebih baik, dapat memberikan perlindungan dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul. Ya. Tentunya dengan belajar efektif nanti dengan kiat-kiat belajar yang akan saya sampaikan, sehingga anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Lanjut, Mbak. Ya. Lanjut. Ya. Nah, ini kiat-kiat belajar. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Nah, yang pertama belajar kelompok. Biasanya untuk belajar kelompok itu sulit dilakukan bagi sebagian siswa. Maka mencari kelompok, ya, mencari kelompok kadang minta dicarikan Bapak Ibu guru. Ini kalau di sekolah. Jadi kalau sudah terbiasa kita melakukan tentang kerja kelompok, tidak akan mengalami kendala. Kadang saya memberikan guyunan seperti ini. Jadi anak-anak, bahwa kalau kalian kesulitan mencari kelompok, ya, kalian ini sudah besar, sudah SMA, masa kudu diguleki. Padahal kalau anak-anak sekarang ini tidak lagi dicarikan seperti pada masa mbah-mbah dulu. Nah, dengan demikian akhirnya ada usaha untuk mencari kelompok. Jadi dengan belajar kelompok, dengan anak-anak membentuk kelompok yang semula kita memang berlatih sulit, ya, sulit. Tapi kalau sudah terbiasa, maka belajar kelompok itu sangat menyenangkan. Jadi segala permasalahan yang mungkin akan kalian pecahkan, tentunya tidak dipecahkan sendiri, tetapi bisa dipecahkan oleh anggota teman lain. Ini kita untungnya bisa belajar
Pakem Gemblot. Nah, Pakem Gemblot itu pembelajaran yang bagaimana? Jadi itu pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, kemudian gembrotnya adalah yang berbobot. Nah, ini. Jadi mungkin akan dikemas oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Merambi. Mungkin kalau situasi sudah kondusif, artinya kita nanti bisa bertatap muka. Walaupun di masa-masa sekarang, masa COVID-19 ini, pembelajaran tetap berlangsung. Memang diupayakan ke depan nanti adalah pembelajaran daring secara online. Jadi yo gelem ra gelem yo kudu gelem. Ya. Jadi memang itu yang harus kita lakukan semuanya, dari anak-anakku semuanya juga belajar, Bapak Ibu guru juga sama belajar. Ya, mudah-mudahan dengan sama-sama belajar ini kita sama-sama memperoleh ilmu. Jadi harapan saya, anak-anak semangat belajarnya. Jadi kalau semangat belajarnya selagi masih muda. Jadi kalau masih muda, semangat belajarnya tinggi. Ya, ini perlu saya sampaikan. Jadi kalau kita belajar di masa kecil, di masa muda, ini ibaratnya kita mengukir di atas batu. Kalau belajar di masa tua, jadi wis wong tua itu biasanya juga sekolah. Ya, itu kemudian gak tua, akhirnya diharuskan untuk belajar, ibaratnya mengukir di atas air. Ya, koyo apa wae ini mengukir di atas air. Ini yaitu terkait dengan belajar. Terus kemudian lanjut, yaitu tentang membuat perencanaan yang baik. Ya, tentunya kita harus membuat rencana. Ya, rencana itu apa yang akan kita lakukan. Ya, jadi terencana, terprogram, sehingga arah dan tujuan kita bisa jelas dan bisa tercapai. Jadi semuanya memang harus membuat perencanaan, direncana. Jadi tidak ada rencana ya, yang terprogram, sehingga hasilnya pun juga akan kurang maksimal. Ini kalau kita tentang perencanaan ini tidak kita buat. Terus kemudian yang berikutnya, disiplin dalam belajar. Nah, ini saya bicara tentang disiplin. Disiplin tidak hanya di pembelajaran, karena disiplin itu adalah kunci dari kesuksesan. Kalian semua ingin sukses, ya, ingin maju, ya, tentunya harus disiplin. Disiplin memang kita perlu. Jadi kalau misalnya anak-anak, walaupun disiplin ini betul-betul kita terapkan, ya, kadang memang banyak kendala. Namun kalau kita mau menyadari disiplin ini adalah penting, karena semua orang tentunya akan berharap kedepannya akan sukses, maka diperlukan disiplin. Nah, nanti untuk disiplin di SMA Negeri 1 Merambi, kalian nanti juga akan menerima materi tentang tata tertib, atau mungkin juga akan disampaikan dan Anda juga akan tahu tentang tata tertib sekolah. Nah, jadi ya, kita kembali pada disiplin dalam belajar ini betul-betul kita tingkatkan. Kalau memang kalian disiplin dalam belajar, kalau waktunya belajar harus kita belajar yang baik. Artinya yang baik
PKWU. Ini contohnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengambil tindakan, termasuk saya. Jadi kalau jam saya memang harus fokus pada ini contoh disiplin. Jadi kalau misalnya ada tugas di rumah ya dikerjakan di rumah. Ini adalah kalau siswa yang baik, jadi kalian juga mengetahui tentang cara belajar yang baik. Terus kemudian yang berikutnya menjadi aktif bertanya dan ditanya. Kalau bertanya, ditanya, ya memang kita harus memulai. Jadi harus memulai bagaimana cara saya bertanya. Kemudian dalam pertanyaan saya harus lebih fokus dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak bertanya di luar daripada materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau kita cermat ya, mengikuti dengan pembelajaran yang baik, maka tentunya dalam bertanya dan ditanya itu akan siap saja. Jadi memang butuh berani, butuh kita coba. Nah, jadi ini yang perlu kita tumbuhkan sehingga anak-anak bisa cerdas, artinya bisa aktif, bisa kreatif. Jadi siap untuk bertanya dan siap untuk ditanya karena pembelajarannya sudah disampaikan. Jadi tidak menyimpang dari apa yang dibahas. Jadi tidak hanya pada di kelas, tetapi kalian nanti pada saat ya mungkin mengikuti seminar ataupun kegiatan-kegiatan lain, ada pertanyaan, siap, ditanya juga siap dengan materi yang dipaparkan. Itu yang terkait dengan aktif bertanya dan ditanya. Lanjut, Mbak. Selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Jadi belajar serius dan tekun, namanya belajar, kita tidak perlu ada tekanan, tapi dengan kesadaran. Tapi dengan adanya kesadaran, tentunya kita akan serius. Jadi dengan tekun apa yang kita pelajari, ya tentunya akan mendapatkan atau memperoleh hasil yang kamu harapkan. Jadi karena proses belajar untuk ingat. Jadi kalau kita ingat pada tujuan kita tentang belajar, pastinya anak-anak akan serius dan tekun dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Merambi yang dimulai setelah kelas 10, khususnya setelah MPLS selesai. Wah, gak penak nanti kalau pembelajarannya daring. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, penak rapenak yo kudu dipenak-penak. Itu ya. Terus kemudian saya lanjut tentang hindari belajar berlebihan. Wah, kok harus dihindari belajar yang berlebihan? Iya, segala sesuatu kalau berlebihan itu tentunya tidak baik. Jadi kalau belajar sesuai dengan perencanaan,
disiplin seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Insya Allah apa yang Anda inginkan akan tercapai. Jadi karena jadwalnya besok ada ulangan, ada ujian, baru kita belajar mati-matian, ya? Belajar mati-matian sampai menjelang pagi. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat ulangan atau ujian ngantuk, ya, tertidur. Nah, ini adalah dampak dari kalau belajar berlebihan. Yang jelas adalah kita belajar sesuai dengan perencanaan. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa melakukan. Oh, mana dari kiat-kiat belajar yang disampaikan Pak Budi? Dari sekian banyak bisa untuk dipraktekkan, sehingga banyak pengetahuan. Ingat, kadang saya berulang kali, banyak pengetahuan adalah pengetahuan ilmu, ilmu mencari ilmu. Jadi kalau kita banyak pengetahuan, banyak ilmu, ya, mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terkait dengan belajar yang berlebihan itu ternyata juga tidak baik. Nah, belajar sesuai dengan perencanaan kita saja. Yang berikutnya, jujur dalam mengerjakan, ya, jadi jujur dalam mengerjakan ini tentunya ujian ataupun ulangan. Ujian kita harus jujur, karena jujur memang kemampuan kita, kadang kurang percaya pada kemampuan kita. Akhirnya bertanya pada teman, kemudian juga mencontek. Kadang kalau kalian jujur, ya kalian sudah punya pengetahuan, sudah punya ilmu yang Anda dapat mulai dari keluarga, SD, SMP, mau sekarang SMA, punya pengetahuan. Jadi nanti kalau punya pengetahuan tentunya kalian akan bisa, jadi percaya diri. Kadang kalau tidak percaya diri, tidak jujur, ternyata saya melihat pekerjaannya teman, ternyata pekerjaan saya sendiri yang benar. Nah, ini ada sesal kemudian. Terus kemudian berikutnya menjadi seorang pemimpin. Nah, ini kadang menjadi seorang pemimpin ini penting, tapi anak-anak kadang kurang siap dalam hal ini. Artinya kurang siap, dicalonkan jadi ketua kelompok, wah jangan saya. Nah, terus lebih besar lagi, dicalonkan jadi ketua kelas, wah jangan saya. Jadi kalian kalau dicalonkan jadi pemimpin, justru kalian ini belajar, siap, siap menjadi seorang pemimpin, jadi pimpinan. Ya, terutama materi kepemimpinan sudah disampaikan kepada kalian semua, yaitu kepemimpinan yang mungkin materi kalau saya lihat jadwalnya disampaikan oleh kepala sekolah sendiri.
dengan materi ini Anda semuanya siap jadi pemimpin. Dimulai dari ketua kelompok, ketua kelas, sampai ketua OSIS siap. Jadi kalau kalian sudah pengalaman nanti di OSIS, ora selamanya jadi ora selamanya jadi anggota saja. Harus punya cita-cita. Saya harus bisa menjadi ketua OSIS. Ini ya. Jadi pemimpin. Harapan saya memang SMA ini adalah calon-calon pemimpin. Jadi jangan kita menjadi calon-calon dipimpin. Nah, ini ya. Terus saya sampaikan kepada kalian semua. Terus kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi anak-anak yang baik tentunya apabila Bapak Ibu guru memberikan materi dengan berbagai metode atau cara harus diikuti dengan baik. Harus diikuti, didengarkan. Karena dengan mendengarkan atau dengan mengerjakan penjelasan dari Bapak Ibu guru, anak-anak akan lebih paham. Nek paham, kalau tidak terjadi anak-anak tidak paham dengan penjelasan Bapak Ibu guru, akan tanya pada temannya, piye mau? Piye mau? Jadi kalau Anda atau mendengarkan penjelasan guru dengan baik, dengan seksama, insya Allah proses belajar kalian untuk menuntut ilmu di SMA Merapi tidak akan terkendala atau tidak akan terjadi masalah. Lanjut, Mbak. Ini jangan malu untuk bertanya. Ini tadi di depan sudah kita sampaikan, juga aktif bertanya dan siap ditanya. Jadi tidak usah malu bertanya. Ya, justru kalau tidak terbiasa dilakukan, tidak terbiasa melakukan, bertanya saja kadang orang nate teko kok yo teko tambah digunakan jane. Pertama ditertawakan adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita mencoba untuk bertanya, tentunya kita akan terbiasa. Nah, terbiasa tentunya pertanyaan kita akan berbobot. Artinya berbobot ya berkualitas. Jadi selalu diulang. Jadi sekali lagi jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sejak di jalan. Jadi maka banyak-banyaklah bertanya apabila tidak bisa. Jangan diam saja. Terus kemudian lanjut yang berikutnya yaitu mengerjakan PR atau dikenal dengan pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah atau PR itu harus dikerjakan di rumah. Judulnya dikerjakan di pekerjaan rumah. Harus dikerjakan di rumah. Jangan dikerjakan di sekolah. Walaupun pengalaman banyak kita dapati anak-anak dalam mengerjakan soal itu dikerjakan di sekolah, kemudian melihat pekerjaan temannya. Berarti dalam belajar anak-anak kurang terencana. Jadi dengan mengerjakan pekerjaan rumah ini, kalian tentunya belajar itu sudah sumber belajar itu banyak. Ya. Jadi tidak hanya buku paket saja. Jadi buku-buku yang relevan, buku-buku yang terkait dengan materi pembelajaran anak-anak itu
bisa digunakan. Wangel-angele kita bisa belajar melalui Google, ya Mbah Google. Kita juga bisa memperoleh pengetahuan, memperoleh ilmu dari belajar di Google. Jadi sumber belajar itu tidak hanya buku paket, tetapi banyak sumber yang kita harus miliki. Jadi banyak sumber, jadi kita nanti bisa simpulkan. Terus kemudian saya lanjut, yaitu selalu mengulang pelajaran yang telah dipelajari. Jadi anak-anak apabila mengulang pelajaran yang baru kalian pelajari, itu tentunya akan mudah mengingat. Jadi sedikit mengulang ya sedikit mengingat, banyak mengulang banyak mengingat. Maka berulang-ulanglah dalam mungkin mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Dari sedikit juga kita akan memperoleh sedikit tentang pemahaman tentang pelajaran yang sudah kita pelajari. Kalau banyak mengulang tentunya Anda akan lebih banyak yang Anda dapat. Terus kemudian berikutnya adalah cukup istirahat. Jadi istirahat itu bisa nanti diatur. Jadi cukup istirahat, makan dan bermain. 1, 2, 3 harus seimbang. Jadi kalau kita mungkin sudah capek, ya, sudah capek belajar di sekolah, kemudian juga sudah mungkin istirahat, kemudian makan, jangan lupa makan juga, makan yang teratur, ya, makan yang teratur. Terus kemudian untuk berimbang antara bermain, makan dan istirahat, ini anak-anak kalau sudah membuat perencanaan tentunya akan bisa mengatur semuanya, sehingga antara bermain, makan dan istirahat yang cukup, insya Allah nanti proses belajar kalian juga tidak akan terkendala. Jadi kalau istirahatnya kurang tentunya akan ngantuk. Makan yang tidak bergizi, makan yang tidak teratur juga akan mengganggu tentang kesehatan kita, yang akan berpengaruh pada belajar. Kemudian berikutnya, jadi banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Pelajaran yang disukai, yang tidak disukai, misalnya matematika. Ya, matematika kita memang harus banyak berlatih. Latihan soal, ya, belajar. Saya belum bisa, saya harus bisa. Ya, ada masalah, tentunya harus terpecahkan. Jadi ini contoh mapel, harus banyak berlatih. Latihannya apa? Kalau kita dihadapkan pada soal yang sulit sehingga tidak senang atau kurang suka, maka ya, jawabannya yaitu memang kita harus banyak latihan mengerjakan. Berikutnya, Mbak. Ya, selanjutnya yaitu ikutilah ekstrakurikuler
musik. Seni musik. Seni musik. Jadi dengan nyanyi mungkin akan bisa menghilangkan kejenuhan. Jadi yang punya bakat, tentunya di situ ditunjang dengan bakat. Ya, kalau bakatnya wis duwe bakat dikembangkan, dikembangkan. Jadi ada ekskul musik. Jadi Anda bisa mengembangkan bakat kalian. Jadi anak-anak juga bisa senang, bisa enjoy. Artinya dengan banyak pembelajaran, terutama kalau pembelajaran di SMA Ngrambi itu luar biasa, yaitu dimulai jam 7 itu sampai sore. Tentunya kita juga untuk mengimbangi, kita bisa ikut salah satu yaitu ekskul yang dilaksanakan oleh sekolah. Karena dengan ekstrakurikuler ini juga kedepannya juga bisa membuat kalian prestasi di bidang musik. Tidak hanya di bidang musik, tentunya SMA Ngrambi, kalau saya bicara SMA Ngrambi itu tentunya sekolah desa Mutu Kutho. Sekolah desa Mutu Kutho. Sekolah desa Mutu Kutho artinya ya sekolah yang berada di daerah pedesaan. Kita tidak mau kalah dengan prestasi anak-anak yang ada di kota. Prestasi-prestasi bisa kita lihat ya, di bidang-bidang seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau musik kita juga pernah juara, yaitu saya ulangi, berarti di bidang S2N. Anak-anak harus ngerti. Jadi memang SMA itu wadahnya untuk menampung aspirasi anak-anak, bakat anak-anak. Berarti ada OSN, jadi Olimpiade Sains Nasional atau dikenal dengan OSN. Kemudian juga menampung juga wadahnya adalah O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Terus kemudian yang ketiga adalah LS2N. Biar tahu, biar ngerti. Jadi ada Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ya, berarti kalau di bidang musik yaitu pada poin yang ketiga, yaitu ada LS2N yang perlu saya sampaikan, sehingga anak-anak baru atau peserta didik baru nanti bisa memilih salah satu ekstrakurikuler. Nah, ekskul kita saja di bidang-bidang yang mungkin nanti perlu saya sampaikan, di bidang-bidang itu sudah kita mendapatkan prestasi, tidak hanya jadi mulai di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, sampai tingkat nasional, bahkan internasional sudah kita raih semuanya. Ya, jadi anak-anak ini sangat berkesempatan untuk ikut ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Ngrambi. Jadi kalau di bidang seni musik, ya, terus juga seni musik tradisi. Seni musik tradisi kita dulu juga pernah, atau SMA Ngrambi mengikuti yaitu PSP, Pekan Seni Pelajar. Ya, jadi pada saat itu saya juga ikut juga. Berarti dulu pernah ada FLS 2N itu berarti di bidang teater.
SP berikutnya kita kirim lagi di Kediri. Jadi kan seni pelajar Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah ya, kita juga mendapatkan prestasi. Ya, ini kembali pada sekolah desa Mudo-Kudo. Jadi prestasi kita tidak mau kalah dengan yang ada di kota di 3 bidang yang saya sampaikan. Jadi ini contoh, saya mengambilkan contoh di bidang seni musik saja. Ini musik tradisi. Oleh musik tradisi itu bisa ada lagi, yaitu di musik karawitan. Jadi nanti karawitan. Biasanya kalau anak-anak muda sekarang pertama-tama gengsi saya ikut ekskul seni karawitan atau karawitan. Nah, karawitan ternyata banyak diikuti oleh siswa-siswa kita. Ya, semula saya dulu pernah mengajak anak-anak untuk bisa bergabung di ekskul ekstrakurikuler karawitan. Tidak ada peminatnya semula, tapi akhirnya memang harus dimulai oleh yaitu OSIS dulu. OSIS adalah siswa kita yang ada di depan, tentunya bisa memberikan contoh. OSIS akhirnya jadi semua sak ketua OSIS anggotanya bisa belajar karawitan. Ya, setelah itu akhirnya bisa banyak dan juga peminatnya luar biasa. Ya, jadi bisa dikembangkan. Ini terkait dengan musik, juga belum lagi di bidang olahraga. Di bidang olahraga tentunya dari bidang atletik dan lain sebagainya itu juga meraih prestasi. Jadi tidak usah saya menyampaikan tentang ekstrakurikuler, tentunya sudah disampaikan kepada kalian semua tentang ekskul yang ada di SMA Merambi. Saya cuma mengambil salah satu contoh saja tentang ekskul musik. Jadi ada musik, yaitu ada vokal solo dan ada karawitan tadi. Terus kemudian saya lanjutkan, yaitu cari seorang pembimbing yang baik. Cari seorang pembimbing yang baik. Tentunya cari pembimbing kalau sudah di rumah, ya tentunya pada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Jadi kalau kalian juga mendapatkan pendidikan di sana, tentunya kalau segala ucapan, tingkah laku dan lain sebagainya tentunya akan dimulai dari keluarga dulu. Kemudian juga di sekolah. Sekolah adalah jelas Bapak Ibu guru. Pembimbing yang baik lagi yaitu pada kakak kelas kalian yang memiliki prestasi. Kita bisa mencari pembimbing yang baik. Yang punya prestasi, yang pernah juara, juara OSN. Saya ingin menjadi juara seperti kakak yang juga, jadi bisa kita jadikan pembimbing. Kemudian yang berikutnya yaitu jangan suka mencontek teman. Jadi ini sudah hal yang biasa, tapi yang memang perlu kita sampaikan, perlu kita pahamkan. Kalau kalian belajar tekun tentang kiat-kiat
mencontek tenang. Ya. Tentunya kalau kalian sudah persiapkan belajar, percaya diri, mencontek ini adalah perbuatan yang tidak baik, tentunya harus kita hindari. Mudah-mudahan dari kebiasaan yang tidak baik ini bisa menjadi baik. Menjadi baik bagaimana? Kalau kita dari proses dari awal tentang kiat-kiat belajar yang sudah kita sampaikan tadi, ini benar-benar kita terapkan. Berikutnya, niat dengan sungguh-sungguh apabila belajar. Ya, semuanya kembalinya pada niat. Mau dipaksa, itu kalau sudah tidak ada niat, ya tidak akan memperoleh apa yang akan kita cari. Jadi niat ini memang betul-betul kita, ya nawa itu kita niat belajar dengan baik dan benar, sehingga apa yang akan saya dapat di SMA Negeri 1 Meranti bisa tercapai. Yang perlu saya sampaikan. Terus kemudian berikutnya setelah niat, penting segala sesuatunya kalau kita niati Bismillahirrahmanirrahim, ya tentunya kita nanti ada kemudahan. Berikutnya, lokasi dan situasi yang kondusif. Situasi yang kondusif artinya situasi belajar yang nyaman, yang menyenangkan, itu akan membuat anak-anak dalam belajar ini akan lebih giat, sehingga dalam belajarnya pun juga tidak banyak terkendala. Jadi situasi yang sangat maka dari sekolah kita memang upayakan semaksimal mungkin situasi di sekolah kita atau di SMA Meranti, kita harus upayakan semaksimal mungkin dalam pembelajaran juga situasinya bisa kondusif atau lebih menyenangkan, ya, dengan nyaman, menyenangkan, ya, mungkin anak-anak akan betah atau maksudnya bisa belajar dengan tenang, aman, sehingga apa yang kalian cita-citakan juga bisa tercapai. Terus kemudian lanjut Mbak. Ya, berikutnya adalah menghindari sikap tidak jujur. Menghindari sikap tidak jujur. Jadi seperti yang disampaikan di depan tadi, memang kita butuh jujur. Jujurlah. Terus kalau kita memang memang tidak mengalami masalah, ya, kita memang harus jujur, ya, sehingga permasalahan
saja sampaikan sehingga Anda dalam belajar tidak terkendala. Terus berikutnya, metode imitasi atau mengadopsi. Ya, ini kalau metode ini biasanya digunakan untuk anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil yaitu bisa melafal dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu mau mencoba, percobaan atau kesalahan. Ya, jadi kita memang perlu mencoba. Jadi jangan takut untuk salah, harus berani. Jadi jangan kita takut salah. Terus kemudian berikutnya yaitu pengkondisian. Kita harus mengkondisikan diri kita sebaik mungkin di lingkungan kita. Terus kemudian metode berpikir. Jadi metode itu cara. Jadi berbagai macam cara, aktivitas untuk berpikir, untuk memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan kita akan bertambah. Tentunya ilmu yang kita dapat juga insya Allah juga akan dipermudah. Terus lanjut Mbak. Berikutnya adalah mulailah dari yang kecil. Ya. Jadi kalau kita yang muda, ya berarti dari yang kecil. Ya. Jadi kita awali dulu. Kemudian juga nanti sampai ke hal-hal yang lebih besar. Sering-seringlah berlatih. Nah, kemudian juga kita akan lebih fokus. Kemudian mohon bimbingannya. Kemudian menggunakan media atau sumber-sumber belajar yang relevan. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa sumber-sumber belajar itu kita bisa mendapatkan dari berbagai sumber yang relevan sesuai dengan materi yang diberikan. Jadi bisa ditambah dengan kita browsing internet, ya, itu juga akan menambah pengetahuan kita. Kemudian lanjut Mbak. Ya, terima kasih. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada anak-anakku semuanya, siswa baru SMA Negeri 1 Meranti. Ya, sebelum kita akhiri, perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya bahwa kalian sudah diterima di SMA Negeri 1 Meranti, yaitu kalian nanti akan segera mengikuti pembelajaran. Pembelajaran di SMA Negeri 1 Merapi sudah kita awali untuk kelas 11 dan kelas 12, yaitu pada tanggal 13 Juli. Ya, kemudian nanti untuk proses pembelajaran kelas 10 kita akan menyesuaikan, yaitu dengan situasi masa-masa COVID-19. Tentunya anak-anakku semuanya nanti mengikuti pembelajaran daring, pembelajaran secara online yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ya, karena masuk SMA itu kalian harus sudah menentukan pilihan, terutama adalah penentuan pilihan program. Jadi saya nanti harus menentukan pilihan. Saya masuk di program IPA ataupun masuk di program IPS. Jadi dari kami kurikulum yang mungkin sudah menyampaikan
Yang tahapan pertama sudah kita sampaikan, yaitu melalui angket. Angket yang harus Anda isi. Harus Anda isi di Google Form. Jadi itu angket yang diisi siswa dengan mudah. Ternyata dari hasil angket ini banyak anak-anakku semua yang belum mengisi. Jadi isi saja, jangan takut untuk salah. Kalau tidak punya HP, bisa pinjam HP temannya. Jadi di situ tinggal isi dengan isian yang mudah, ya, dengan isian yang mudah, dan kalian nanti bisa memilih program pilihan. Karena pada saat pembelajaran berlangsung, kalian semuanya sudah harus sudah masuk pada program IPA ataupun IPS. Nah, ini harus hati-hati. Walaupun di program IPA itu juga akan kita saring, tidak hanya sesuai angket dari siswa saja. Jadi nanti akan dilihat nilainya. Misalnya pengen memilih program IPA, akan dilihat mapel IPA anak-anak, ya, di daftar nilai atau transkrip pada ijazah kalian. Jadi nanti nilai di IPA-nya, kemudian juga di IPS-nya. Iyalah, itu di program IPA-nya, pengen yang IPA nih nilainya ternyata IPA, nilai IPA, mapel IPA-nya itu di SMP IPA, ya, di IPA gitu ya. Jadi kok jelek. Lebih bagusan yang mapel IPS. Ini nanti dilihat matematikanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Setelah itu angket yang sudah diisi dan sudah dikonsulkan kepada orang tua, tentunya tidak hanya dasar itu untuk menentukan siswa ini masuk pada program IPA ataupun program IPS, yaitu nanti ada penyaringan lagi, tes lagi, yaitu tes bakat minat, yang mungkin tidak akan lama lagi. Anak-anak setelah MPLS selesai nanti akan ada tes AQ, ya, jadi tes bakat minat nanti akan dipaparkan. Jadi di situ setelah kalian mengikuti tes itu, karena tesnya nanti dari koordinasi dari rapat panitia kemarin itu nanti kalau tidak ada perubahan nanti tesnya juga online. Jadi kalau tugasnya online, maka anak-anak harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang Anda inginkan itu nanti dengan program IPA, pengen yang IPA tenan
sertifikat, mungkin akan terbentuk kelas. Karena terus terang kami juga mengalami kesulitan dalam membagi kelas. Ya, karena situasi COVID-19, karena anak-anak memang harus daring, harus online dari rumah. Walaupun demikian, SMA Merambil ya tidak banyak kendala, bisa dilaksanakan. Ini sangat luar biasa. Ini anak-anak ini dari Prodistik ini sangat luar biasa, yang membantu Pak Budi menjadi operatornya. Ini Pak Budi ya terus terang saja ini pembelajaran MPLS yang tatap muka melalui daring, melalui YouTube seperti ini baru kali pertama. Namanya yang pertama juga banyak mungkin kendala, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Saya amati dari yang pertama sampai hari yang ketiga ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ini saya ucapkan banyak terima kasih dari anak-anak Prodistik. Ini yang banyak belajar di bidang IT. Ya, sekarang zamannya IT. Ya, Pak Budi sudah tua, ya pengennya belajar di bidang IT. Walaupun ini saya sudah 50 tahun lebih ya, umur saya, tapi saya semangat belajar. Saya melihat anak-anak yang belajar di Prodistik yang luar biasa. Ini saya ucapkan banyak terima kasih. Saya apresiasi terhadap anak-anakku di Prodistik yang sampai hari ketiga ini siap menemani Bapak Ibu pemateri MPLS-nya. Ini anak-anakku harus bersyukur karena nanti anak-anak juga akan belajar Prodistik. Ya, jadi bagaimana program pendidikan terapan TIK ini. Ya, TIK jadi di SMA Merambil, ya tentunya kalian semua sudah paham bahwa untuk anak-anakku yang sudah kelas 11, yang sudah lulus, ini sangat luar biasa IT-nya. Karena apa? Bapak Ibu guru pengajarnya ini di training oleh ITS. Kalau SMA Merambil bisa bekerja sama dengan ITS Surabaya, ini hal yang luar biasa. Jadi anak-anak juga mengikuti pembelajaran dosen tamu dari ITS. Ini sangat luar biasa. Siapa yang tidak tahu tentang atau perguruan yang sudah ternama dan berkualitas di Indonesia, tidak di Indonesia sampai luar negeri. Ya, kita sangat beruntung bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ternama dan berkualitas di Indonesia ini, terutama di bidang IT. Tidak hanya di bidang IT saja. Ini sama, di Doltrek juga sama. Jadi ada IT-nya juga kerjasamanya sama dengan ITS Surabaya. Oh, nanti kalau banyak bidang unggulan yang kerjasama dengan ITS. Mau kecantikan yang salon, jadi nanti Bapak Ibu pembinanya sudah di training, sudah mengikuti TOT di Surabaya oleh ITS Surabaya. Jadi ada bidang kecantikan, ada bidang listrik, ada bidang elektro, bidang tata busana, memiliki keterampilan yang sangat luar biasa, yang nantinya bisa menjadi bekal kalian kalau kalian sudah lulus dari SMA Negeri 1 Merambil. Sekarang saja kalau anak-anak lulus SMA, intinya anak SMA Merambil, saya sampai ketemu
sing dites ya apa? IT ini bisa masuk. Ada yang cabai ya, dan lain sebagainya. Banyak saya jumpai, wih Pak di IT ini bisa. Ya sekarang IT di pemerintah desa itu sangat-sangat dibutuhkan. Tes apa saja ternyata kita harus IT. Nah, kita sangat luar biasa, di bidang IT yang ada di SMA Negeri 1 Merapi. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, banyak keterampilan yang harus Anda miliki. Itu contohnya kalau di desa. Nah sekarang anak-anak kita menyebar di kota-kota besar. Ya, ternyata yang saya jumpai, saya benar-benar ketemu sama siswa kita, ya, siswa prodistik, ya, terus terang saya sampaikan, ya, itu mengajukan permohonan, maksudnya mengajukan ya permohonan untuk mencari kerja. Ditumpuk, ya, sampai tumpuan yang banyak. Tetapi si paling carry itu dipanggil, ya, itu pernah saya temui. Setelah itu, kenapa kok antrian saya berlakuan sudah lama tidak dipanggil? Karena kamu punya ini. Ya, ini yang dimaksud adalah sertifikat dari Prodistik. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya